Shalom kekasih-kekasih Kristus, apa kabar hari ini? Luar biasa, amin. Apapun keadaan kita saat ini, kita tetap percaya Tuhan Yesus beserta kita, amin. Dan pada hari ini, mari kita satukan hati kita. Kita berikan waktu yang terbaik. Kita mau masuk dalam hadirat Tuhan. Sebab Dia Allah yang layak dipuji, disembah. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Untuk setiap kasih-Mu Tuhan yang sempurna Tuhan bagi kami. Sepanjang minggu ini Tuhan, kami begitu merasakan kasih-Mu Tuhan. Apapun yang kami alami Tuhan, sekalipun gak enak Tuhan, ada sukacita Tuhan yang kami rasakan Tuhan di dalam. Bapa, terima kasih karena Kau tidak pernah meninggalkan kami Tuhan. Dan saat ini Tuhan, kami mau nyatakan Tuhan, kami mau muliakan nama-Mu Tuhan. Sebab hanya Kaulah satu-satunya Allah yang layak dipuji, layak kami sembah Tuhan. Terima kasih Tuhan, kuduskan kami Tuhan, kuduskan ibadah pada saat ini Tuhan. Oh Jesus, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus, kami siap menyembah-Mu Tuhan. Haleluya.
Engkau yang beracara Tuhan, Engkau yang menjamah setiap kami Tuhan. Engkau beri kekuatan bagi kami, Engkau pulihkan kami Tuhan, Engkau berikan kesembuhan bagi kami Yesus. Engkau hadir Tuhan, Engkau hadir Tuhan. Oh Jesus, biar Kau yang menjamah Tuhan. Kami mau bebaskan Roh-Mu Tuhan, mengalir memenuhi setiap kami Tuhan, tanpa terkecuali Tuhan. Setiap kami Tuhan, Engkau yang menjamah kami Tuhan. Oh Jesus, haleluya, haleluya. Sembah Dia, sembah Tuhan. Mari ingat kebaikan Tuhan, ingat setiap kebaikannya. Sekalipun kita sedang dalam masalah, tapi Tuhan selalu beserta dengan kita. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Oh Jesus, terima kasih Tuhan. Begitu sempurna karya-Mu atas kami Tuhan. Oh Jesus, sebab itu Tuhan kami mau Tuhan, sepanjang hidup kami Tuhan, kami mau menyembah-Mu Tuhan. Kami mau menyatakan kemuliaan-Mu Tuhan. Kami mau nyatakan kebaikan-Mu Tuhan. Oh Jesus, haleluya, haleluya. Jesus, mari bangun iman, bangun rohmu, sembah Dia, sembah Tuhan, sembah
percaya kita sudah dikuatkan, amin. Tiba saatnya kita mau bersorak-sorai bagi Tuhan. Langit dan bumi semua menyembah Dia, amin. Katakan nana-nana ya, ikuti saya ya. Katakan. Sekali lagi katakan. Langit dan bumi, langit dan bumi, pujilah Tuhan, amin. Sebab Dia ciptakan semuanya, keagungannya mengatasi langit bumi. Sembah sujud di hadapannya, katakan langit dan bumi puji Tuhan. Langit dan bumi pujilah Tuhan, amin. Sebab Dia ciptakan semuanya, keagungannya mengatasi langit bumi. Sembah sujud di hadapannya, katakan ku puji, ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Na 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 na. Na 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 na. Na 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 na. Katakan langit dan bumi, langit dan bumi, pujilah Tuhan, amin. Sebab Dia ciptakan semuanya, keagungannya mengatasi langit bumi. Sembah sujud di hadapannya, katakan ku puji, ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Haleluya, haleluya, amin, amin. Haleluya, amin, haleluya, amin. Haleluya, amin, haleluya, haleluya, amin, haleluya, haleluya, amin, haleluya, amin, haleluya. Puji nama Tuhan. Mari saudara, tiba saatnya kita memberikan yang terbaik, kita memberikan persembahan. Kita siapkan persembahan kita bagi Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan dapat melakukan persembahan dengan scan QR yang tertera di layar. Dan sebelum itu mari kita deklarasikan persembahan kita.
Dalam hitungan yang ketiga, mari kita deklarasikan. 1, 2, 3. Pada saat kami membawa persembahan, kami percaya pintu surga terbuka dan berkat Tuhan dicurahkan. Saya menerima bisnis, pekerjaan, sekolah, dan kuliah yang lebih baik. Keuntungan, bonus, dan aset dilipat gandakan. Semua transaksi dibuat berhasil, customer lama dan baru Tuhan datangkan. Semua pembayaran dapat dilunasi, memiliki rumah di bumi dan di surga, menerima hadiah, kejutan, dan penghargaan, diberikan jodoh bagi yang belum memiliki, tidak ada kemandulan dan keluarga harmonis. Semua musuh, penyakit, dan kerugian dihalau dari dalam hidupku, keluargaku, pekerjaanku, dan bisnisku. Ini adalah waktu memberi persembahan dalam nama Yesus. Haleluya.
Mari Bapak Ibu, dimanapun berada saat ini, kita angkat Alkitab kita direlokasikan firman Tuhan. Hitungan yang ketiga, 1, 2, ya. Aku percaya firman-Mu berkuasa. Aku percaya firman-Mu dapat merubah seluruh hidupku. Aku percaya firman ini adalah Tuhan sendiri. Aku siap menerima dan melakukannya. Dalam nama Yesus, amin. Kau berfirman dan sembuhkanku. Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu. Yesus, ku percaya padamu. Katakan kau berfirman, sembuhkanku. Amin. Kau Bersabda dan selamatkanku. tiada Yang mustahil bagimu. Yesus, ku percaya padamu. Katakan dengan iman, kau berfirman. Ini doa kami Tuhan. Ini pernyataan kami kepada-Mu Tuhan. Bahwa Engkau penyembuh kami. Bahwa Engkaulah segala-galanya bagi kami Tuhan. Tiada yang mustahil bagi Engkau Tuhan. Yesus ku percaya. Yesus ku percaya padamu. Beri kemuliaan bagi Dia. Berikan kemuliaan bagi Dia. Lebih lagi, Engkau penyembuh kami Tuhan. Engkau Allah kami. Engkau Raja kami. Engkau mampu menyelamatkan kami. Itu sebabnya Tuhan, segala kemuliaan, segala hormat, segala kemuliaan adalah bagi Engkau Tuhan. Dan bahkan bagi kami orang yang percaya, dan bahkan kami yang mendengarkan pujian penyembahan kami saat ini Tuhan. Di dalam nama Yesus, kami sudah disembuhkan, kami sudah disembuhkan, kami sudah dipulihkan, karena Engkau Raja penyembuh kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapak. Saat ini Tuhan kami mau diam, duduk di kaki-Mu Tuhan, untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Urapi hamba-Mu, urapi kami semua Tuhan. Pemirsa yang dimanapun mereka berada Tuhan, yang dalam keadaan sakit Tuhan, kami akan melihat kesembuhan itu akan terjadi dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus, kami berdoa dan sudah mengucap syukur. Haleluya, amin. Salam. Salam. Salam yang di rumah. Salam, ada sukacita. Dan saya percaya di mana kita memberikan pujian penyembahan kepada Tuhan, Tuhan akan memberikan pemulihan kepada kita. Amin. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara yang kekasih, dan kita boleh melihat situasi yang ada di luar sana, tetapi kita jangan terpengaruh. Tetapi jangan juga kita gagah-gagahan, karena semuanya tidak ada yang terjadi tanpa seizin Tuhan. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita tetap percaya, mari kita tetap percaya kepada Yesus, bahwa Dialah satu-satunya penyelamat kita dalam hidup kita. Amin. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita baca firman Tuhan dari Lukas 18 ayatnya yang pertama sampai dengan ke-8. Lukas 18 ayatnya yang pertama sampai dengan yang ke-8. Mari kita baca sama-sama. 1, 2, ya. Jadi judulnya kita baca, perumpamaan tentang hakim yang tak
benar. Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Katanya, kata Yesus, dalam sebuah kota ada seorang hakim yang tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun. Dan di kota itu ada seorang janda yang selalu datang kepada hakim itu dan berkata, "Belalah aku terhadap lawanku." Beberapa waktu lamanya hakim itu menolak. Tetapi kemudian ia berkata dalam hatinya, "Walaupun aku tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun, namun karena janda ini menyusahkan aku, baiklah aku membenarkan dia supaya jangan terus saja ia datang dan akhirnya menyerang aku." Kata Tuhan, "Camkanlah apa yang dikatakan hakim yang lalim itu. Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Dan adakah ia mengulur-ulur waktu sebelum menolong mereka? Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka, akan tetapi jika anak manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi?" Katakan amin. Saudara yang kekasih, bahwa ini salah satu perumpamaan yang diberikan Tuhan kepada orang-orang percaya. Dan satu hal, dan dikatakan di sana adalah ada hakim yang tidak benar. Nah, saya katakan di situ, dan yang dikatakan oleh Tuhan kepada kita adalah bahwa kita diumpamakan seperti orang yang minta pertolongan kepada Tuhan. Dan dikatakan di sana, dan saya bikin judul khotbah ini adalah berdoa dengan tidak jemu-jemu. Artinya berdoa tidak jemu-jemu, jadi diumpamakan sebagaimana hakim yang tidak benar dan hakim yang lalim, yang tidak takut akan Allah dan bahkan tidak peduli dengan orang lain yang ada di sekitarnya. Dia tidak menganggap. Tetapi satu hal yang perlu kita garis bawahi di sini adalah bahwa orang yang menanti-nantikan Tuhan, bahwa orang yang berdoa kepada Tuhan, dan orang yang tidak jemu-jemu berdoa kepada Tuhan, dan Tuhan akan mengatakan. Dan hakim ini berbalik dan dia berkata, jangan-jangan kalau saya tidak mengindahkan permintaan si janda ini, jangan-jangan saya diserang. Artinya ada ketakutan di sana. Nah, saudara yang kekasih, mungkin akhir-akhir ini kita sepertinya tidak ada tempat perteduhan. Dan mungkin teman-teman kita meninggalkan kita. Mungkin yang kita harapkan meninggalkan kita. Tetapi Tuhan mengatakan dan berkata, berdoalah tak jemu-jemu dan tidak putus-putus dan terus menerus. Sampai kapan? Kita berdoa sampai Tuhan mendengar doa kita. Nah, saudara yang kekasih, saya melihat akhir-akhir ini sepertinya orang kehilangan kendali dan tidak ada pegangan dan tidak ada sesuatu yang membuat hatinya itu teguh dan pas. Nah, saya mau beritakan dari tempat ini, dari mimbar ini, Bapak Ibu yang ada di rumah, kalau kamu tetap berdoa kepada Tuhan, kalau kamu terus menerus datang kepada Tuhan, dan saya percaya Tuhan akan mendengarkan setiap doa-doa kita. Tuhan akan mendengar setiap pergumulan kita. Nah, saudara yang kekasih, di dalam ayat 2 katanya begini nih. Dalam sebuah kota ada seorang hakim yang tidak takut akan Allah. Nah ini, tidak takut akan Allah. Saya kira kalau seseorang tidak takut akan Allah berarti dia sudah tidak menganggap apalagi sama Tuhan, apalagi sama manusia. Dia tidak takut. Tetapi
tidak menghormati seorang pun. Dan di kota itu ada seorang janda yang selalu datang kepada hakim itu dan berkata, belahlah hakku. Dan dia minta tolong terus dan mengganggu si hakim ini. Dan apa yang terjadi? Alkitab mencatat bahwa hakim ini berbalik. Sebetulnya dia bukannya mau mengindahkan, tetapi dia rasa takut ada. Dan dia merasa takut, jangan-jangan dia nanti berbalik menyerang saya. Dan seperti itulah orang yang berdoa dan orang yang menanti-nantikan Tuhan di dalam hidupnya. Dan dia akan terus dan terus siang malam, setiap jam, setiap detik, dia minta pertolongan kepada Tuhan. Dan saya percaya Tuhan tidak akan diam. Tuhan akan menolong saudara dan saya. Oleh sebab itu Bapak Ibu, saudara yang kekasih, dan ada beberapa hal Yesus memberikan perumpamaan yang namun secara aplikasi Yesus hendak mengajarkan bahwa bisa saja keadaan tidak pasti dan tidak ada pertolongan dari manapun, tetapi melalui doa adalah jalan terbaik untuk terlepas dari masalah. Amin. Melalui doa masalah sebesar apapun dapat teratasi. Oleh sebab itu Bapak Ibu, itu sangat penting. Memang banyak orang mengira bahwa doa itu apa sih? Doa itu apa sih? Cuman begitu-gitu aja. Dan saya udah berdoa dari hari ke hari, bulan ke bulan, tahun ke tahun, kok tidak ada jawaban. Tetapi saudara yang kekasih, saya agak tertarik di ayat 8. Dan sangat luar biasa dikatakan di sini, ini yang perlu kita dasari di dalam permohonan kita kepada Tuhan. Aku berkata kepadamu, ini kata Tuhan nih, Ia akan segera membenarkan mereka, akan tetapi jika anak manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Halo? Nah saudara yang kekasih, kalau engkau berdoa meminta kepada Tuhan, apakah iman itu ada di dalam hidupmu? Apakah iman itu ada waktu kamu meminta kepada Tuhan? Atau hanya biasa-biasa saja kita berdoa kepada Tuhan? Nah saudara yang kekasih, maka dikatakan di situ, melalui doa persoalan itu bisa diatasi. Jadi jangan anggap remeh. Nah saudara yang kekasih, dan saya sangat menganjurkan sebetulnya di tempat ini, mungkin di tempat ini ada 100 jemaat, dan saya berdoa sebetulnya supaya 10%, paling tidak 10% ada orang yang berdoa, yang menangis di kaki Tuhan, untuk berdoa, untuk gereja ini, untuk bangsa, untuk negara kita, supaya negara kita dipulihkan. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudara kekasih. Dan memang, dan saya pernah berdoa, bergumul, mungkin ada 24 tahun, tetapi tidak ada jawaban. Di 24 tahun itu ada jawaban, tapi jawabannya tidak seperti yang saya inginkan. Dan itu di dalam persoalan. Nah saudara yang kekasih, setelah saya melihat doa itu didengar oleh Tuhan, dan doa saya itu biar keluarga ini dipulihkan, ternyata dipulihkan bukan secara dengan enak yang kita harapkan, langsung pulih, langsung enak gitu, enggak. Tetapi dibuat Tuhan jatuh sampai ke bawah, gak tahu lagi gimana itunya. Tetapi harapan kita tidak seperti itu. Tetapi kita begitu melihat, ya udah seperti ini baru mau rukun. Bagaimana istrinya untuk menerima? Bagaimana anak-anaknya bisa menerima? Halo? Jadi kadang apa yang kita harapkan, seperti apa yang kita bayangkan, ternyata itu di luar pikiran kita. Tetapi
ini dengar baik-baik. Tetapi kadang Tuhan mengingatkan, waktu kita bersungut-sungut dalam hati kita, Tuhan mengingatkan, apakah itu bukan doamu 24 tahun yang lalu? Nah, setelah kita diingatkan seperti itu, kita hanya nunduk dan kita hanya menangis. Dan semuanya dijawab oleh Tuhan. Nah, saudara yang kekasih, mungkin yang saya sampaikan adalah mungkin ada berdoa 2 hari bisa dijawab Tuhan. Ada 1 minggu bisa dijawab Tuhan. Ada 1 tahun bisa dijawab Tuhan, bisa tidak dijawab Tuhan. Dan ada sampai lama, sampai lupa. Sampai lupa ya apa yang kita doakan itu lupa. Nah, seperti itulah kadang-kadang menjawab doa kita. Nah, setelah kita lupa, Tuhan ingatkan. Nah, oleh sebab itu, yang paling penting adalah jika anak manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di dalam hidup kita yang kita doakan itu? Apakah yang kita doakan itu sungguh-sungguh kepada Tuhan, dan apakah yang kita doakan itu benar-benar memiliki iman kepada Tuhan bahwa Tuhan akan menjawab? Nah, kadangkala kita sering berdoa kepada Tuhan cuman sekedar, ya kita doa aja, yang penting doa. Tetapi bukan begitu yang diharapkan Tuhan. Jadi kalau orang yang berdoa, salah satu contoh bagaimana kita bisa belajar juga dari nabinya yang luar biasa, Elia. Salah satu yang dipakai Tuhan dan salah satu orang yang berdoa, dan bahkan dikatakan di Alkitab dikatakan tidak hujan 3,5 tahun dan hujan itu tidak turun. Tetapi setelah Elia berdoa, hujan itu bisa turun. Dan oleh sebab itu, maka kita perlu dalam hidup itu doa dengan sungguh-sungguh. Seperti apa doa yang sungguh-sungguh? Nah, di sini kita melihat dari 1 Raja-Raja ayatnya yang ke-18, ayatnya 41 sampai dengan 44 saja. Kita baca sama-sama, 1, 2, iya. Kemudian berkatalah Elia kepada Ahab, "Pergilah, makanlah dan minumlah, sebab bunyi derau hujan sudah kedengaran." Lalu Ahab pergi untuk makan dan minum, tetapi Elia naik ke puncak gunung Karmel. Lalu ia membungkuk ke tanah dengan mukanya di antara kedua lututnya. Setelah itu ia berkata kepada bujangnya, "Naiklah ke atas, lihatlah ke arah laut." Bujang itu naik ke atas, ia melihat dan berkata, "Tidak ada apa-apa," kata Elia. "Pergilah sekali lagi." Demikianlah sampai 7 kali. Pada ke-7 kalinya berkatalah bujang itu, "Wah, awan kecil sebesar telapak tangan timbul dari laut." Lalu kata Elia, "Pergilah, katakanlah kepada Ahab, pasang keretamu dan turunlah. Jangan sampai engkau terhalang oleh hujan." Nah, saudara yang kekasih, salah satu contoh adalah Elia, bagaimana dia berdoa kepada Tuhan. Dan dia sampai tertunduk, sampai ngungsak. Dan bisa di kepalanya di celah-celah 2 kakinya. Dan dia berdoa kepada Tuhan. Tetapi itu perlu iman. Itu dikatakan tadi. Apakah ada iman kalau anak manusia itu datang? Nah, saudara yang kekasih, Elia, dia belum melihat apa-apa, tetapi dia punya iman. Dan dia berkata kepada Ahab, "Suruhlah bujang." Dan dia berkata, "Lihatlah ke arah laut sana." Nah, terus bujang itu berkata, tidak ada apa-apa Tuhan. Tetapi Elia berkata, "Turunlah." Dia turun, disuruh naik lagi. Dan saya bisa bayangkan, bisa naik turun sampai 7 kali. 6 kali bujangnya itu tidak melihat apa-apa. Tetapi Elia mempunyai iman. Di samping dia berdoa dengan sungguh-sungguh,
dan dia memiliki iman, apa yang dia minta, apa yang dia doakan, dia pasti menerima. Amin. Dan apakah dengan kita? Apakah kita yang doakan selama ini kita pernah mendapatkan bahwa itu akan kita terima? Halo? Apakah selama ini kita berdoa kepada Tuhan bahwa apa yang kita doakan itu kita harus terima sekalipun tidak ada tanda-tanda? Nah, saudara yang kekasih, kalau kita sungguh-sungguh, kita merengek kepada Tuhan, dan saya sangat yakin apa yang kita gumuli dan apa kita doakan itu pasti terjadi. Nah, saudara yang kekasih, mari kita terutama berdoa untuk bangsa kita saat ini. Dan mungkin untuk dunia ini, kita berdoa supaya yang terjadi saat ini bisa dilalukan dari bangsa kita. Nah, mungkin kita berkata seperti ini, bangsa sebesar ini mana mungkin saya berdoa, hidupnya di kota bumi, Tangerang, gerejanya Permata, kecil lagi, mana mungkin. Tetapi saudara yang kekasih, dan saya mau sampaikan, Elia itu adalah manusia biasa, kata Alkitab. Yakobus dikatakan Elia itu adalah manusia biasa, sama seperti kita. Tetapi dia berdoa dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Tuhan mendengar, dan apa yang dia doakan terjadi. Nah, saudara yang kekasih, jangan menganggap kita berdoa untuk bangsa kita, mungkin kita enggak mungkin. Tetapi saya mau katakan dari tempat ini, adakah iman didapati di dalam doamu itu? Kalau ada iman didapati di dalam doamu itu, pasti itu akan terjadi. Halo? Nah, saudara yang kekasih, terus apalagi yang kita dapatkan kalau kita berdoa tidak jemu-jemu? Di dalam doa ada kepastian bahwa yang tidak mungkin sekalipun akan menjadi mungkin. Itu ada tertulis di Markus 11 ayat 24. Apapun yang tidak mungkin menjadi mungkin. Melalui dalam doa ada kepastian bahwa tidak mungkin sekalipun akan menjadi mungkin. Ketika kita berdoa maka kita sedang melewati jalan-jalan yang mustahil. Amin. Amin. Mau berjalan di dalam kemustahilan? Mau berjalan di dalam kemustahilan Tuhan? Berdoa, tidak jemu-jemu. Mau berjalan lebih lagi? Berdoa terus di dalam hidupmu. Karena itulah kekuatan kita. Karena doa itulah yang membuat kita yang tidak mungkin menjadi mungkin. Doa itulah yang membuat kita lemah menjadi kuat. Di dalam doalah kita yang tidak mungkin kita harapkan menjadi nyata dalam hidup kita. Amin. Nah, terus yang ketiga, doa dapat menjangkau yang kita tidak dapat jangkau karena ada tangan Tuhan yang turun. Halo? Di saat kita mengangkat tangan kita kepada Tuhan, Tuhan akan turun tangan dalam hidup kita. Di saat kita mengangkat tangan kita, itu tandanya bahwa kita itu menyerah kepada Tuhan. Bukan menyerah kepada keadaan, tetapi berserah penuh kepada Tuhan. Bahwa Tuhan sanggup melakukan hal-hal yang mustahil itu dalam hidup kita. Kita mengangkat tangan kita kepada Tuhan karena kita tidak berdaya, maka Tuhan akan turun tangan memberikan kekuatan kepada kita. Oleh sebab itu, mari kita Bapak Ibu sekalian, kita terus berdoa siang malam di dalam hidup kita. Kita tetap berdoa di dalam siang malam dalam hidup kita. Dan tidak henti-hentinya kita berdoa. Dan doa itu jangan menjadi beban, tetapi menjadi komitmen. Nah ini. Jadi ada orang berdoa seperti beban. Ada enggak seperti itu, Bapak Ibu? Kita berdoa seperti beban.
Tetapi doa itu biarlah itu menjadi komitmen gaya hidup kita di dalam hidup kita, supaya kita bisa terus, dan di dalam doa kita lah kita bisa mengerti akan kehendak Tuhan dalam hidup kita. Di dalam doa lah kita itu berkenan kepada Tuhan. Oleh sebab itu Bapak Ibu, dan yang kedua dikatakan lagi, berseru-seru jangan menjadi beban tetapi menjadi komitmen. Dan yang ketiga, kita terus berdoa bukan karena Tuhan tidak atau belum mau menjawab, melainkan ada sisi pembentukan diri yang Tuhan mau lakukan di dalam kehidupan kita. Nah, saudara yang kekasih, kalau saya lihat di sini berarti tingkat kesabaran kita berdoa kepada Tuhan itu sangat besar. Apa? Kesabaran. Jadi kalau orang yang berdoa kepada Tuhan, dia memiliki kesabaran yang sangat luar biasa. Halo? Artinya kalau orang yang menanti-nantikan dan orang yang menanti seseorang, dia menunggu, kita menunggu. Dan itu 5 menit aja sudah kayak 1 tahun. Tetapi kalau kita banyak berdoa kepada Tuhan, mungkin 1 tahun bisa kayak 2 hari. Karena apa? Tingkat kesabaran kita dibentuk oleh Tuhan. Tingkat kesabaran kita dibentuk oleh Roh Kudus dalam hidup kita. Sehingga kita kalau kita memiliki kesabaran, kita jauh daripada keegoan, dari emosi, dari keegoisan. Itu banyak hal yang kita dapatkan di sana. Karena orang yang sabar adalah orang yang dibentuk oleh Tuhan. Amin. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara yang kekasih, oleh sebab itu sangat penting. Sangat penting. Maka saya bikin judul ini sangat luar biasa, karena doa tak jemu-jemu. Artinya kita tidak perlu berhenti, karena napas orang benar adalah doa. Berarti kalau nggak berdoa tidak napas. Kalau tidak napas apa namanya? Oke, saudara yang kekasih. Nah, terus yang kedua, jam doa dan waktu pergumulan kita bertambah. Jadi kalau kita banyak berdoa, pergumulan tambah banyak, karena banyak yang didoain. Nah, kita nonton TV aja ada masalah di tempat, kita bisa berdoa. Tetapi kalau orang yang tidak pernah berdoa, melihat ada masalah di TV, ada pembunuhan, kadang nyumpahin, rasain loh. Nah, saudara yang kekasih, kalau kamu dekat dengan Tuhan melalui doa, begitu kita melihat masalah, kita langsung diam, berdoa. Ampuni dia Tuhan. Berikan jalan keluar kepada dia Tuhan. Berkati dia Tuhan. Itu bedanya. Tetapi kalau orang yang tidak berdoa, keluar kata-kata yang tidak baik. Nah, lalu yang ketiga, pengharapan kita di dalam Kristus semakin diteguhkan. Amin. Bukan harapan kita kepada orang lain lagi, tetapi pengharapan kita kepada Tuhan lebih lagi. Karena kita tahu dan karena kita tetap berkomunikasi dengan Tuhan. Itu sebabnya kita sangat perlu melakukan hal-hal yang lebih baik kepada Tuhan, yaitu melalui doa. Karena akhir-akhir ini kita tidak bisa andalkan dalam hidup ini. Apa yang mau kita andalkan? Tidak ada. Kita jalan aja sekarang ini bisa curiga sama orang lain. Padahal sama teman, curiganya apa? Jangan-jangan dia kena. Jangan-jangan, kebanyakan jangan-jangan sekarang ini. Tetapi kalau kamu berdiam di kaki Tuhan, ada kepastian, ada jawaban,
ada sukacita, ada damai sejahtera, ada kekuatan, ada kesabaran yang Tuhan berikan kepada kita yang mau berseru-seru kepada Tuhan. Amin. Jangan andalkan hartamu sekarang ini. Jangan andalkan. Jangan andalkan kepintaranmu sekarang ini. Jangan andalkan dokter yang baik sekarang ini. Dan itu sia-sia. Kenapa saya katakan orang yang menangani COVID sekarang ini bisa dead juga? Berarti apa yang kita andalkan? Selain kita mengandalkan Tuhan di dalam hidup kita. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara sekalian yang ada di rumah, dan saya mau sampaikan dari tempat ini, banyak duduk diam di kaki Tuhan. Banyak berdiam diri di kaki Tuhan akhir-akhir ini. Dan bahkan ada hamba-hamba Tuhan yang berkata bahwa beberapa waktu ke depan mungkin kita ini gak bisa keluar. Kenapa? Kita mau keluar harus ada surat izin. Dulu kalau kita mau jalan bawa kendaraan SIM. Kalau sekarang keluar dari rumah mau ke Jakarta harus ada surat. Ya seperti saya yang diam di rumah, mengurus surat mau kemana. Ya kebetulan ada mau yang dikunjungin, gak bisa. Ngurus surat-suratnya paling cepat 5 jam. Ya udah habis waktu. Nah oleh sebab itu saudara yang kekasih, ada maksud Tuhan bagi kita. Kenapa kita disuruh berdiam, berdoa, bertalu-talu siang malam kepada Tuhan? Karena memang waktu kita hari-hari ini banyak di rumah. Amin. Amin. Kayaknya saya merasakan yang pemirsa di rumah, saya katakan banyak berdiam di rumah, kayaknya enggak setuju. Tetapi setuju tidak setuju, saya mau sampaikan banyak berdoa kepada Tuhan. Halo? Bapak Ibu yang kekasih, oleh sebab itu, saya tidak akan panjang lagi. Oleh karena kita diingatkan pada saat ini, pagi hari ini, mungkin sampai malam, dan biarlah kita semua, dan saya sarankan kepada keluarga, supaya tetap banyak diam di kaki Tuhan, berdoa. Karena tidak ada kekuatan kita yang kita andalkan dalam hidup ini selain kita percaya kepada Tuhan. Karena Tuhanlah kekuatan kita. Karena Tuhanlah yang memberikan pertolongan setiap saat dalam hidup kita. Oleh sebab itu banyak berserah, banyak berdiam diri kepada Tuhan, biar Tuhan yang memberikan kemenangan bagi kita. Dan karena kita diberikan kekuatan, karena setiap doa kita akan dijawab oleh Tuhan. Pertanyaannya, apakah kalau anak manusia datang, adakah iman didapati di dalam doa-doamu? Apakah ada iman di dalam hidupmu? Oleh sebab itu, Bapak Ibu, mari kita bangkit berdiri. Saya undang
sembah Dia. Haleluya. Tuhan, kami percaya pada pagi hari ini Tuhan bahwa Engkau akan mendengarkan setiap doa-doa kami Tuhan. Tuhan, kami mau sujud di kaki-Mu Tuhan setiap saat. Dan biarlah kami terus berdoa di hadapan-Mu Tuhan, meminta pertolongan daripada Engkau Tuhan. Karena pertolongan kami hanya daripada-Mu ya Aba, Bapa. Karena pertolongan kami hanya ada di dalam Engkau Tuhan. Itu sebabnya Tuhan kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Dan pada pagi hari ini Tuhan, kami mau beribadah Tuhan, dan kami mau perjamuan kudus Tuhan. Dan biarlah melalui perjamuan kudus ini Tuhan, yang sakit disembuhkan, yang berat diberikan kelegaan Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, biarlah Engkau jamah Tuhan kami semua yang ikut perjamuan kudus Tuhan. Engkau berkati melimpah-limpah, Engkau menyembuhkan mereka Tuhan, Engkau memberikan kekuatan kepada mereka Tuhan. Karena ini adalah darah dan daging-Mu Tuhan. Oleh sebab itu Bapa, mari Bapa Engkau campur tangan, Engkau memberikan kekuatan, Engkau memberikan kesembuhan, kelegaan kepada kami semua Tuhan. Itu sebabnya Tuhan, pada pagi hari ini Tuhan, biarlah Engkau yang menjamah kami Tuhan. Mari Bapak Ibu yang sudah menyediakan perjamuan kudus, biarlah kita siapkan hati kita, siapkan perjamuan kudus kita kepada Tuhan. Dan yang ada di rumah, dan kalau ada perjamuan kudus seperti ini lebih baik kalau tidak ada pun sekalipun, biar bisa memberikan roti apa dengan panta apapun bentuknya, tetapi bukan karena rotinya dan bukan karena minumnya, tetapi oleh karena kuasa Tuhan ada di sana. Oleh sebab itu, mari kita angkat roti tinggi-tinggi di tangan kanan kita. Sebab apa yang telah aku teruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti. Mari kita angkat roti di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Mari kita makan roti perjamuan kudus dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Dan sesudah itu, demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan. Mari kita angkat cawan di tangan kanan kita. Lalu Ia berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang." Mari kita minum anggur perjamuan kudus ini dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita minum. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih.
Terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Bersyukur Tuhan atas segala berkat anugerah Engkau berikan kepada kami Tuhan. Tuhan, hamba-Mu sudah saya berbicara Tuhan, tetapi Roh Kudus-Mu tetap berbicara kepada mereka yang mendengarkan Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, melalui perjamuan ini yang sakit sudah disembuhkan, dipulihkan, diberkati, ada damai sejahtera, ada sukacita menyertai kehidupan kita. Oleh sebab itu Tuhan, biarlah Engkau menyertai kami Tuhan di sepanjang hidup kami. Oleh sebab itu Bapa, biarlah Engkau Tuhan memberkati kami semua Tuhan. Dan biarlah Engkau Tuhan semuanya menyertai kami di dalam kehidupan kami, di dalam pekerjaan kami, di dalam menghadapi situasi yang saat ini Tuhan. Bahwa kami percaya Engkaulah kekuatan kami, Engkaulah gunung batu kami, Engkaulah gunung batu kami Tuhan, Engkaulah keselamatan kami. Oleh sebab itu Tuhan, mari semua angkat tangan kita terima berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, menyertai hidupmu mulai saat ini sampai Maranatha dan bahkan sampai selama-lamanya. Tuhan memberkati. Mari kita sama-sama yang percaya katakan amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.